Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1089 benar-benar memberikan sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, kelompok bajak laut topi jerami telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam Pulau Egghead. Namun tentunya mereka tidak bisa senang begitu saja karena ancaman yang sesungguhnya baru akan segera dimulai. Lalu mampukah kelompok bajak laut topi jerami menyelesaikan misi utama mereka untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk? Karena pihak pemerintah dunia sendiri benar-benar tidak akan memberikan ampun bagi siapapun yang telah mempelajari tentang abad kekosongan atau Void Century. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1089. One Piece chapter 1089 kali ini mendapatkan judul Insiden Pengepungan. Nah, judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pengepungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menghalau kaburnya kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama yang memperlihatkan seekor sapi yang membawakan susu panas dan surat cinta dari Sanji yang akan diberikan kepada Nami yang sedang menggambar sebuah peta. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan keadaan para penduduk desa Fusa yang sedang membaca sebuah berita besar mengenai kekalahan Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Di sini kita diperlihatkan beberapa warga yang sedang membicarakan nasib dari Monkey D. Gap karena dalam berita tersebut dikatakan bahwa sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Gap telah menghilang di Pulau Beehive. Tentu saja berita besar ini pun membuat sebagian para penduduk desa Fusa sangat terkejut, termasuk sang kepala desa yaitu Whoopslap. Namun Whoopslap yakin bahwa Monkey D. Gap akan baik-baik saja. Selain itu, kita juga diperlihatkan anak dari Makino yang terlihat tertawa. Setelah mengetahui foto Luffy yang ada di koran, Makino pun kemudian merespon dan mengatakan kepada anaknya tersebut, "Ternyata kau sangat menyukai kakak Luffy ya." Panel pun kemudian berganti dan memperlihatkan reaksi Dadan setelah dirinya membaca berita tersebut. Dadan bertanya sambil menangis apa yang sebenarnya dilakukan oleh Monkey D. Gap dan Luffy. Tepat di momen ini, tiba-tiba gempa besar pun terjadi di seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, para penduduk yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece pun terlihat panik setelah mengetahui bahwa gempa besar tersebut mengakibatkan tsunami besar. Sang narator pun kemudian berkata, gempa pada hari ini mengakibatkan kerusakan yang paling parah dalam sejarah. Pusat gempa ini pun belum dapat dipastikan, apalagi penyebab gempa tersebut. Bersamaan dengan terjadinya gempa tersebut, kita pun diperlihatkan reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Di antaranya adalah Labon di Twin Cap, Iceberg di Water 7, Hina di Markas Angkatan Laut, Momonosuke di Negeri Wano, dan Im-sama serta para Tenryubito di Mary Joyce. Setelah itu, sang narator pun kemudian menjelaskan bahwa sejak hancurnya kerajaan Lulusia 6 hari yang lalu, di mana efek serangan yang dilakukan oleh Im-sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia mengakibatkan munculnya lubang besar. Kemudian kita pun diperlihatkan Im-sama yang sedang mendengarkan komunikasi yang masuk ke pusat angkatan laut dari salah satu kapal angkatan laut yang berada di dekat wilayah kerajaan Lulusia. Angkatan laut tersebut melaporkan bahwa dia tidak bisa melihat bekas kerajaan Lulusia. Yang ada hanyalah lubang besar yang mengakibatkan terbentuknya cincin air terjun besar. Mereka pun tidak bisa mendekat karena arus gelombang laut tersebut sangatlah kuat. Dan bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa lubang tersebut akan tertutup. Setelah itu, sang narator pun kemudian menjelaskan lagi bahwa akibat lubang besar tersebut mengakibatkan naiknya permukaan air laut setinggi 1 meter. Bahkan hal ini pun mengakibatkan garis pantai dan sebagian pulau-pulau yang ada di seluruh penjuru dunia One Piece pun telah menghilang. Nah, di momen ini kita diperlihatkan kerajaan Kamabaka dan reaksi Ivankov setelah mengetahui bahwa garis pantai telah menghilang.
Ivankov kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat fenomena seperti ini. Di sisi lain, para penduduk desa Fusa yang sedang melihat fenomena ini di sebuah dermaga yang ada di desa Fusa, salah satu warga mengatakan bahwa gelombang besar akan membuat mereka banyak mendapatkan ikan. Namun, Whoopslap melarang warganya untuk pergi melaut karena dia yakin ini bukanlah arus gelombang biasa. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Egghead. Nah, rupanya meningkatnya permukaan air laut tersebut dirasakan oleh para angkatan laut yang sedang mengepung Pulau Egghead. Mereka tampak kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Sang narator pun kemudian menjelaskan pihak pemerintah dunia dan angkatan laut akhirnya telah berhasil mengepung Pulau Egghead. Mereka mengerahkan kekuatan tempur dengan skala besar, bahkan melebihi serangan Booster Call. 20 kapal perang besar, 100 kapal dari berbagai ukuran yang berisi 30.000 pasukan angkatan laut sedang mengepung dan menunggu perintah. Nah, di momen ini kita diperlihatkan Admiral Kizaru yang telah berhasil menghancurkan si Beast Weapon dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Setelah itu, Kizaru pun kemudian langsung menghubungi Sentomaru dan memintanya untuk menyerah, tetapi Sentomaru menolaknya. Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan sebuah flashback saat Admiral Kizaru masih muda. Kizaru menunjukkan kekuatan sinar lasernya kepada Dr. Vegapunk dan Sentomaru. Flashback pun kemudian berakhir dan Sentomaru kemudian berkata, Paman Pang telah berhasil mengembangkan laser pacifista dengan menggunakan penelitian terhadap kekuatanmu itu. Tapi aku tidak percaya jika kaulah yang datang untuk menghabisinya. Admiral Kizaru pun kemudian menjawab, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari tuduhan penelitian tentang abad kekosongan dan aku hanyalah budak korporat. Di momen ini juga kita diperlihatkan wajah dari 9 Vice Admiral yang bertugas untuk memberikan arahan kepada 30.000 prajurit angkatan laut dan 9 Vice Admiral tersebut diperintahkan langsung oleh Gorosei Sartun dan Admiral Kizaru. Sementara itu, dalam sebuah ruangan di salah satu kapal perang, kita diperlihatkan Gorosei Sartun yang sedang menikmati makanannya. Tepat di momen ini, tiba-tiba Vice Admiral Doberman muncul dan melaporkan situasi keseluruhan yang terjadi saat ini. Nah, kita pun diperlihatkan sebuah ringkasan Pulau Egghead yang memperlihatkan seluruh karakter yang terlibat dalam konflik ini. Setelah itu, Gorosei Sartun memerintahkan Doberman untuk menghancurkan kapal-kapal yang membawa para ilmuwan yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan Vegapunk Yok yang sedang menghubungi Mary Joyce. Vegapunk Yok mengeluh kenapa pemerintah dunia dan angkatan laut juga ingin membunuhnya, seperti para Vegapunk yang lainnya. Padahal dirinya lah yang telah melaporkan tentang penelitian abad kekosongan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Salah satu Gorosei pun kemudian menjawab bahwa semua satelit Vegapunk itu sama, begitupun dengan dirimu, tidak ada perbedaan dengan Vegapunk yang lainnya, sehingga semua Vegapunk harus dimusnahkan. Yok pun kemudian menjelaskan jika dirinya tertarik dengan abad kekosongan, maka dirinya tidak akan pernah memberitahu tentang hal tersebut kepada siapapun termasuk pemerintah dunia. Namun tiba-tiba setelah mengingat kejadian di kerajaan Lulusia, Gorosei pun kemudian mengubah rencananya untuk mempertahankan Vegapunk Yok. Ya, salah satu Gorosei mengatakan bahwa ini merupakan ide yang sangat bagus untuk memproduksi lebih banyak senjata Mother Flame. Nah, di momen ini kita juga mendapatkan informasi jika Vegapunk Yok lah yang telah mengirimkan senjata mematikan itu kepada para Gorosei. Selain itu, pembangkit energi untuk memproduksi Mother Flame pun berada di Pulau Egghead. Sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Gorosei untuk tidak menghabisi Vegapunk Yok. Di sini, kemudian Vegapunk Yok membuat kesepakatan dengan para Gorosei untuk tidak menghabisinya dan menghancurkan laboratorium penelitian yang ada di Pulau Egghead serta menjadikannya Tenryubito. Permintaan Yok pun kemudian disetujui oleh Gorosei. Namun tiba-tiba dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, situasinya berubah.
Ya, Zoro mengulurkan pedangnya tepat di leher Vega Pangyok. Sementara itu, Usopp memegang denden musi yang diarahkan kepada Yok. Sambil menangis, Vega Pangyok kemudian meminta pertolongan kepada Gorosei untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami. Para Gorosei yang ada di Mary Joyce, Gorosei Sartun, dan Admiral Kizaru terlihat terkejut dengan situasi itu. Mereka menduga bahwa sebelumnya Yok telah berhasil menghabisi kelompok bajak laut topi jerami dengan kekuatan Serapim. Nah, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami beserta Dr. Vegapunk dan Jewelry Bunny sedang membicarakan mengenai langkah apa yang akan mereka ambil untuk meloloskan diri dan kabur dari Pulau Egghead. Di momen ini juga kita diperlihatkan Rob Lucci yang terlihat tenang berada bersama dengan kelompok bajak laut topi jerami. Apakah Luffy benar-benar telah membuat Rob Lucci menjadi seorang teman? Dimana seperti yang kita tahu bahwa Luffy ini memiliki kekuatan yang paling mengerikan di lautan, yaitu mengubah lawan menjadi teman. Well, cukup menarik memang. Namun yang jelas, Nami kemudian berkata, "Aku mengerti situasinya sekarang." Lalu Bunny kemudian menjawab, "Ini benar-benar insiden pengepungan." Dr. Vegapunk juga mengatakan, "Jadi begitu rupanya." Sementara itu, Luffy mengatakan, "Yos, aku tidak terlalu mengerti, tetapi kita harus menggunakan Vegapunk Yok sebagai tameng untuk melarikan diri, bukan?" Nah, itu tadi merupakan review dan analisa manga One Piece chapter 1089. Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.